Selamat datang di dunia keamanan siber, di mana ancaman datang tanpa peringatan. Di tengah serangan yang tak henti-hentinya, ada dua pilar pertahanan yang penting, IDS dan IPS. Inilah cerita tentang teknologi-teknologi yang menjadi tameng pertahanan kita. Serangan siber menjadi semakin kompleks dan merajalela dengan konsekuensi yang merugikan. Namun berkat Intrusion Detection System dalam kurung, IDS dan Intrusion Prevention System dalam kurung, IPS, kita memiliki alat-alat yang dapat memerangi ancaman tersebut. Berikut pemaparannya oleh Bapak Muhammad Aryef dari Pusat Riset AI Keamanan Siber BRIN. Ada dua detection system yang umum kita gunakan dalam jaringan komputer, yaitu yang pertama itu adalah Intrusion Detection System dan satu lagi itu adalah Intrusion Prevention System. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah di mana kita meletakkan device-nya. Yang sebelah kanan itu IPS, jadi dia diletakkan langsung di belakang firewall. Dari namanya sudah kelihatan ya, Intrusion Prevention System, sistem pencegah intrusi. Di sini dia secara otomatis akan men-take down hal-hal yang dianggap sebagai serangan. Sedangkan IDS yang sebelah kanan, Intrusion Detection System atau sistem untuk mendeteksi intrusi, itu diletakkan di luar sistem, di switch. Jadi dia fungsinya itu adalah mendeteksi apakah ini serangan atau bukan. Dan kemudian memberikan alert kepada manajemen sistem. Sistem manajemen ini atau admin nanti akan menentukan apakah dia serangan atau bukan. Dua-duanya punya keuntungan, punya kerugian ya. Yang kanan berarti dia agak lambat sedikit karena IDS-nya ada di luar, baru dia akan memberikan alert. Tapi yang kiri ya, yang kanan itu langsung dia akan men-take down. Tapi ada resiko di sini. Jika kita kurang tepat men-setting, bisa-bisa hal-hal yang sebenarnya bukan dianggap sebagai serangan akan ikut di take down juga di sini kalau kita pakai IPS. Untuk kami di kelompok riset keamanan cyber, kita fokus pada yang sebelah kiri IDS ini. Bagaimana sih kita melakukan deteksi terhadap intrusi dari IDS? Itu ada dua ya, ada dua cara yang sangat umum dilakukan. Pertama itu adalah berbasiskan signature di sini. Jadi kita bandingkan dengan signature yang ada di database, setiap traffic yang masuk, kemudian akan dilihat apakah dia sudah pernah ada di database dan terdeteksi sebagai serangan atau bukan. Di sini ada kekurangan bahwa serangan baru tidak akan terdeteksi. Kenapa? Karena dia selalu membandingkan dengan database, dan database-nya harus selalu di-update. Yang kedua itu adalah anomaly based detection di sini. Jadi kita melihat pola yang tidak biasa yang kemudian kita anggap mencurigakan dari traffic yang masuk. Ini yang kemudian dianggap sebagai adanya resiko dari intrusion. Ada dua cara di sini, dengan cara statistik atau heuristik ya. Dan yang sekarang sangat banyak diteliti itu adalah terkait dengan penggunaan machine learning dan deep learning dalam anomaly based detection di sini. Ini salah satu contoh yang kami kerjakan di kelompok riset keamanan cyber, yaitu bagaimana memanfaatkan machine learning dan deep learning dalam IDS seperti yang ada di gambaran sini. Jadi dari internet, traffic akan masuk melalui router, ditahan oleh firewall, kemudian masuk ke switch, dari switch dia akan dicabangkan ke dalam deep learning IDS, sistem deteksi intrusi berdasarkan deep learning atau machine learning, yang kemudian nanti akan memberikan alert ke admin terkait dengan adanya kemungkinan intrusi atau hacker masuk ke sini. Riset terkait dengan hal ini membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Pertama, yang ada di sebelah kanan ini, teman-teman bisa lihat, saya buat listnya. Pertama, itu adalah kita membutuhkan dataset yang bagus. Kenapa? Karena kita berbicara tentang machine learning atau deep learning, di mana proses learning-nya itu membutuhkan dataset yang bagus dan terkini. Yang kedua, dari sana kita bisa membuat arsitektur dari IDS yang akan kita implementasikan. Yang ketiga adalah kita harus mengukur kinerjanya, apakah arsitektur dari machine learning deep learning yang kita usulkan itu cukup baik apa enggak, apakah banyak yang lolos apa enggak. Tentunya kita harus melakukan pengukuran kinerja di sini. Di samping itu, karena kita berbicara tentang deep learning, maka salah satu kendala yang sering kita hadapi itu adalah masalah infrastrukturnya. Kenapa? Karena ketika kita bicara deep learning, maka datasetnya biasanya besar, dan kita membutuhkan infrastruktur yang lumayan kuat juga dan canggih juga. Dan yang terakhir tentunya adalah bahwa
sebagai suatu inovasi, maka kita tentunya mengharapkan apa yang kita kerjakan nantinya itu akan diimplementasikan dan bisa digunakan secara real. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya.